Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam tadim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, langsung saja ya para sahabat semuanya. Kenapa saya ada di sini dan tujuannya apa, seperti apa. Saya datang ke sini tentunya ingin melihat bukti daripada sejarah yang ada di sini. Ya, saya ingin mengunjungi tempat di mana dulunya ini adalah desa. Ya, desa yang terkubur oleh bencana alam. Sebabnya dan akibatnya itu ada ceritanya. Ya, sebelum kita lanjut cerita yang itu fakta dan real, karena ini memang nggak begitu jauh daripada tempat saya, ya, kurang lebih hampir 2 kilo lah ya, kita jalan kaki ke hutan belantara. Tetapi itu di atas itu dulunya itu adalah kampung yang rame, yang aktivitasnya rame lah ya, kurang lebih itu ada 30 jiwa di situ. Seperti apa kisahnya, lanjutin terus, ikutin ya. Ya para sahabat semuanya, saya hampir sampai ya ke dimana dulu ada desa di sini. Ya, ini kalau memang secara aura memang sangat besar ya, sangat besar dan sangat menakutkan sebenarnya, karena ini udah lama tidak dihuni oleh manusia dan tidak pernah dikunjungi oleh manusia. Nah, kurang lebih ini hampir sekitar 10 tahun yang lalu. Kita ikutin terus ya. Pas bangun-bangunan lagi loh Mang Gua. Udah sih, kayak mana dia, mana di situ ya? Yang aku makin nanya gini. Ya para sahabat semuanya, kalau kita melihat ya di sini ini memang auranya sangat mitis dan mungkin di sini tuh banyak siluman-siluman yang sudah menguasai tempat bekas desa ini ya. Kita ikutin terus. Saya lagi mencari nih jejak-jejak dulunya tuh ada rumahnya di mana ini loh. Waktu kecil saya udah pernah ke sini nih. Cuma saya lagi mencari puing-puing bekas rumah sebagai bukti bahwasanya di sini tuh memang dulunya adalah desa. Tapi saya udah keliling-keliling belum menemukan jejak atau puing-puing mungkin ya, atau genteng, bata ya, bata merah atau apa nih, untuk suatu bukti bahwasanya memang dulunya itu adalah desa yang terkubur kena longsor. Tapi itu memang ada mitosnya ya, atau ada ceritanya lah ya. Kita ikutin terus nih pencarian saya ya. Ya para sahabat semuanya, saya habis muter-muter ini kayak orang mau ke Selong ya, atau mau tersesat. Ini masih ngos-ngosan. Ternyata setelah saya temukan bukti-bukti yang ada di sini nih, saya sangat berkeyakinan bahwasanya dulu itu di bawah saya nih rumah-rumahnya. Ini karena ada reruntuhan bekas batu bata nih ya, bekas batu bata, bahwasanya desa yang tertimbun di sini itu kurang lebih hampir ada 30 jiwa ya, atau 30 kakak ya, mungkin satu RT lah. Nah, konon katanya dulu ceritanya nih ya, cerita sejarah kenapa desa Punuk ini tertimbun longsor. Menurut sesepuh mengatakan bahwasannya dulu nih di atas itu, coba di shot ke atas, di atas itu ada punden ya, atau makom yang sebelum ada desa ini tuh udah ada makom itu. Entah itu makom siapa atau punden siapa. Dan di situ ada pohon bambu yang tidak kurang itu cuma hanya satu dapur lah ya. Tidak boleh untuk diambil sedikit pun bambunya. Tetapi karena orang zaman sekarang itu tidak menghiraukan pantangan itu, karena kalau bambu itu ditebas atau dipotong atau diambil,
itu akan ada bencana besar melanda desa ini. Nah, orang zaman sekarang itu mengabaikan cerita-cerita seperti itu, langsung dia dengan beraninya menebang pohon, ya. Selang 3 hari langsung hujan badai, 1 hari 1 malam tidak berhenti-berhenti. Disitulah kejadian itu longsor menimbuk orang pas bulan puasa. Pas bulan puasa itu pas sedang mau berbuka puasa. Terus suara gemuruh, ya, auman-auman macan bertebaran di mana-mana nih, ya. Disitulah kejadiannya pas hari Jumat, ya, hari Jumat malam Sabtu itu. Warga yang tidak sempat menyelamatkan harta bendanya nih di sini tertimbun. Ini bukti-buktinya nih ya, batu bata nih. Kalau nggak percaya nih, saya di sini sangat gampang menemukan batu bata nih. Ini ya, batu bata nih. Ini juga lumbung ya, atau lumpang nih. Nih, ini dulunya ini buat numpuk padi ya, buat orang zaman dulu nih. Kalau di hutan belantara kayak gini tuh nggak ada. Ini bukti sejarah bisu, atau saksi bisu yang di sini memang merupakan desa yang tertimbun. Ya, harta benda yang di sini nih, dulu nih di sini juga ada orang yang pengusaha emas ya, pengusaha emas. Ini demi Allah ya, pengusaha emas yang mungkin belum sempat menyelamatkan toko emasnya ya. Di sini memang pegunungan, cuma kan pasar ya, pasar ke kota lah. Turun ke kota. Inilah titik lokasi di mana kami berdiri di sini. Itu adalah tengah-tengah, dulunya tuh rame banget nih. Ada musolahnya, sudah ada RT RW ya di sini, atau RT lah. Kalau RW-nya sepertinya di kotanya di bawah. Nah, apa yang perlu kita petik dari sejarah ini, saudaraku? Ya, kalau kita melihat secara aura ya, aura-aura di sini namanya juga desa ini sangat kuat, sangat pekat ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang bisa membersihkan tempat ini ya, supaya kalau untuk dihuni lagi sih saya rasa udah nggak mungkin lah ya, tetapi dibersihkan mungkin ya, supaya apa? Supaya yang mungkin korbannya itu ada sih, yang meninggal di sini tuh ada satu, namanya S ya, inisialnya S. Ada ya, korbannya satu. Pas itu kejadian itu waktu saya juga masih kelas 3 kayaknya, kelas 3 SMP nih. Saya juga pernah ke sini ya, karena teman saya juga orang sini nih. Saya melihat betul nih kota begitu ramainya di sini nih. Nah, oleh karena itu, walaupun itu dianggap mitos, entah itu mitos atau entah itu memang kebetulan, ataukah memang orang-orang yang tidak menghiraukan apa kata-kata tinggalan atau leluhur kita. Ya, sehingga kita jangan sembarangan juga ya. Kalau memang kita tidak mampu ilmunya dalam melihat yang cerita itu, kemudian itu bambunya ditebang habis, langsung kejadian itu. Padahal itu sudah diperingatkan oleh sesepuh-sesepuh di sini. Nah, cerita yang kejadian seperti ini yang menimpa desa sehingga tertutup oleh longsor ya. Bahwasanya kita juga di mana kaki dipijak, disitulah kita menghormati, menghargai ya budaya adat istiadat desa situ. Ya. Itu walaupun yang membabat bukan orang sini asli, karena tidak menghiraukan, ya menantang lah bahasanya seperti itu. Ya, jadi korban siapa? Orang yang tinggal di sini, saudaraku. Ya, jadi situlah apapun budayanya, apapun adatnya, kalau kita pergi ke negeri orang atau ke tempat orang atau desa orang, ya kita harus bisa benar-benar menghargai tempat di situ. Jangan mentang-mentang sakti sehingga kita tidak mempedulikan. Ya, sakti kamu ya memang nggak kenapa-apa, tetapi dampak dan efeknya menimpa orang yang ada di situ. Ya, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semua itu memang kehendak Allah, tapi semuanya itu kan ada sebab musababnya atau sebab dan akibatnya di situ.
ya. Ya kita lihat penelusuran, ikutin penelusuran saya juga nih. Di sini juga ya. Nih. Nah, ini dulunya ya. Dulunya ini kalau nggak salah ini pas, ya bener nih. Ini tempat ini pas rumah teman saya nih di sini nih. Sebenarnya itu jalannya nanti ke situ. Nah, di sini tuh desa tuh. Maju ke sedikit di situ musola. Ya, musola di situ. Nah, ini yang rumah teman saya itu di sini nih. Oh, pas banget ini yang saya injak ini. Ini adalah rumah di mana orang pengusaha emas atau orang yang mempunyai toko emas lah ya. Katanya itu habis pasar terus pulang ya, mungkin tertimbun juga ya perhiasannya atau harta benda itu, namanya sapi, kambing ya. Itu ratusan yang tertimbun di sini. Saya tuh benar-benar menyaksikan ya, saya waktu itu kan saya langsung datang ke sini nih. Jadi semuanya terkubur, semuanya Masya Allah ya. Saya masih teringat betul ya. Tetapi ya itu. Jadi kita juga harus mengambil kesimpulan daripada kejadian yang ini. Jadi kita jangan mentang-mentang sakti lah ya. Ini orang-orang yang diperjalankan juga harus bisa mendoakan, mungkin yang ada korban di sini atau orang-orang SP ya, IM, disempurnakan lah ya, mohon untuk disempurnakan, didoakan. Mungkin ada jin-jin iblis atau siluman di sini ya, supaya untuk diakurkan lah, supaya tidak menjadi bumerang untuk ketakutan warga di sini ya. Itu jadi seperti itu ya teman-teman, bahwasanya apapun yang kita lakukan, kita harus menghormati tempat yang sudah dianggap, diyakini di situ akan mengandung adat istiadat kebudayaannya. Itu. Ini kita lihat nih, bukti-bukti nyata ini banyak sekali nih. Karena apa? Berserakannya batu batak merah nih. Ini bekas rumah ini. Di situ bekas rumah ya, bekas rumah semuanya. Jadi memang tidak mudah ya hidup di dalam pelosok seperti ini, terpencil. Ini namanya desa Punuk, Dukuh Punuk ya, namanya Dukuh Punuk, yang dimana banyak sejarah yang tentunya kalau orang yang dulunya dari sini itu masih hidup, pergi ke pas mengunjungi ke sini juga akan mengulang sejarah keingatannya masa kecilnya di sini, lari-lari, bermain bersama, ngaji bersama ya, hidup damai di jauh dari hiruk pikuk keramaian kota ya. Kalau saya merasa sih sebenarnya sejuk sekali ini ya, sejuk, nyaman, damai kalau hidup di sini. Tapi ya itu, karena ada orang yang berani menantang nasihat atau wasiat daripada leluhurnya supaya punden itu tidak dibabat habis ya, tetapi ada yang menantang sehingga mau memecahkan mitos itulah, mungkin seperti itu, sehingga benar-benar terjadi. Kalau sudah seperti ini, tertimbun tanah seperti ini, siapa yang mau bertanggung jawab ya. Ya mudah-mudahan ini sebagai saksi bisu sejarah bahwasanya jangan suka menyepelekan wasiat-wasiat daripada leluhur kita ya, karena leluhur kita itu orangnya sakti ya. Sakti dalam arti itu bukan bisa terbang, bisa ini, tidak seperti itu. Hatinya itu mungkin kejawen ya, atau kapitayan. Sakti yang artinya itu ucapannya bisa menjadi suatu sabda ya. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Itulah ya para sahabat semuanya, bahwasanya ini adalah titik lokasi perkampungan yang tertimbun oleh bencana alam tanah yang pas bulan puasa sekitar kurang lebih ya 10 tahun yang lalu lah ya. Ini saksi bisunya ada di sini. Ya mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita dan kita ambil hikmahnya. Tolonglah untuk yang bisa membersihkan tempat ini, silahkan dibersihkan ya. Biar saya buka dulu nih goibnya dulu ya. Setelah itu nanti teman-teman bersihkan tempat ini. Tuh. Ya itulah para sahabat semuanya, mungkin sampai di sini dulu ya video saya, karena ini saya juga harus mencari jalan pulangnya sangat susah ya. Tadi hampir naik ke gunung ya, hampir hilang nih tadi saya ya.
mohon untuk dimaafkan. Ya mohon maaf mungkin yang pernah tinggal di sini, pengetahuan saya sejarahnya seperti itu. Kalau ada yang salah mohon diluruskan ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.